Halo semua, perkenalkan saya Nilu Putu Putri Astiti, NIM 32, akan menjelaskan tentang laporan praktikum penentuan PB dalam air dan sedimen. Adapun tujuannya yaitu yang pertama mengetahui prinsip spektrofotometri serapan atom dan yang kedua menentukan kadar PB dalam air dan sedimen. Selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Adanya logam berat di perairan akan menimbulkan bahaya baik secara langsung terhadap kehidupan organisme maupun secara tidak langsung yang menimbulkan efek buruk terhadap kesehatan manusia. Logam berat termasuk zat pencemar karena tidak dapat terurai melalui biodegradasi seperti pencemar organik dan dapat terakumulasi dalam lingkungan terutama sedimen sungai dan laut karena dapat terikat dengan senyawa organik dan anorganik melalui proses absorpsi dan pembentukan senyawa kompleks. Kandungan logam berat yang menumpuk pada air dan sedimen akan masuk ke dalam sistem rantai makanan dan berpengaruh pada kehidupan organisme yang ada. Logam berat memiliki dampak negatif terhadap manusia jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar dan waktu yang lama bahkan hingga dapat menyebabkan kematian. Yang kedua ada dasar teori. Menurut PP nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran akibat kegiatan industri dapat menyebabkan kerugian besar, karena limbahnya mengandung zat beracun yang akan merusak kehidupan makhluk hidup yang ada di perairan. Timbal atau PB merupakan salah satu logam berat yang mempunyai daya toksitas yang tinggi terhadap manusia, karena dapat merusak perkembangan otak pada anak-anak, menyebabkan penyumbatan sel-sel darah merah, anemia, serta mempengaruhi anggota tubuh lainnya dan menyebabkan kematian. Timbal dapat diakumulasi langsung dari air dan sedimen oleh organisme laut. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004, ambang batas PB untuk wisata bahari adalah 0,005 ppm, untuk biota adalah 0,008 ppm, dan untuk perairan pelabuhan adalah 0,05 ppm. Prinsip dasar dari spektrofotometri serapan atom yaitu proses penyerapan energi radiasi oleh atom yang berada pada ground state, di mana jumlah radiasi yang terserap tergantung pada jumlah atom bebas yang terlibat dan kemampuannya untuk menyerap materi. Penyerapan energi cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom-atom netral dalam keadaan dasarnya tergantung pada sifat unsurnya. Selanjutnya ada metodologi percobaan. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu spektrofotometer serapan atom, labu ukur, kertas saring, Erlenmeyer 50 ml, dan pemanas. Bahannya yaitu asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, dan air suling. Yang kedua ada prosedur kerja yang dibagi menjadi penentuan PB dalam air dan penentuan PB dalam sedimen. Pada penentuan PB dalam air, pertama diambil contoh air sebanyak 20-50 ml dan ditambahkan 5 ml asam nitrat pekat. Selanjutnya dibuat belangko dengan mengganti contoh air dengan air suling dan diperlakukan sama dengan contoh air. Setelah itu disiapkan larutan standar PB dengan cara ditimbang 0,016 gram PB nitrat dan dilarutkan dalam asam nitrat 1% sampai 100 ml. Kemudian disiapkan 3 buah labu ukur 100 ml dan diisi masing-masing 1, 2, dan 4 ml larutan standar PB, lalu diencerkan hingga tanda batas dan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Pada penentuan PB dalam sedimen, sebanyak 1 gram sampel sedimen dilarutkan ke dalam 10 ml refresh aqua regia. Selanjutnya campuran didigesti dengan ultrasonic bath pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit, lalu dipanaskan dengan hot plate pada suhu 140 derajat Celcius selama 45 menit. Kemudian disaring. Filtrat diencerkan hingga volumenya 50 ml dan diukur absorbansinya. Selanjutnya ada data pengamatan. Yang pertama ada tabel absorbansi larutan standar, dan yang kedua ada tabel absorbansi larutan sampel air dan sedimen. Selanjutnya perhitungan.
Dalam menentukan kadar Pb pada sampel air dan sedimen, disubstitusikan nilai absorbansi yang didapat ke dalam persamaan regresi linear Y sama dengan 0,2208X minus 0,0084 di mana Y sama dengan absorbansi sampel. Sehingga konsentrasi sampel air 1 yaitu 0,4819 mg per liter. Dengan cara yang sama, dihitung kadar Pb dalam sampel air 2 dan 3 sehingga didapatkan kadar Pb pada sampel 2 sebesar 0,5 mg per liter dan pada sampel 3 sebesar 0,4411 mg per liter dengan rata-rata 0,4743 mg per liter. Konsentrasi Pb pada sedimen dihitung dengan cara yang sama seperti pada sampel air dan diperoleh konsentrasi Pb pada sedimen 1, 2, dan 3 berturut-turut sebesar 2,6694, 2,6558, dan 2,7464 mg per liter, sehingga kandungan Pb dalam sedimen yaitu untuk sedimen 1, 133,47 mg per kilogram. Dengan cara yang sama, maka diperoleh kadar Pb pada sedimen 2 dan 3 yaitu 132,79 dan 137,32 mg per kilogram dengan rata-rata 134,5267 mg per kilogram. Berikut kurva kalibrasi standarnya. Selanjutnya pembahasan. Pada percobaan penentuan Pb dalam air dan sedimen, digunakan metode spektrofotometri serapan atom yang prinsip kerjanya yaitu mengukur nilai absorbansi dan menentukan kadar Pb dalam sampel dengan memasukkan nilai absorbansi ke dalam persamaan regresi linear yang didapat dan selanjutnya dibuat kurva kalibrasi standarnya. Analisis dengan metode ini mengharuskan Pb dalam bentuk ion dan ion Pb akan larut dan stabil dalam air dalam suasana asam. Dari hasil perhitungan, diperoleh persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan 0,2208X minus 0,0084 serta nilai R kuadrat sebesar 0,9996. Kadar Pb dalam sampel air 1, 2, dan 3 berturut-turut sebesar 0,4819, 0,5, dan 0,4411 mg per liter dengan rata-rata 0,4743 mg per liter. Sedangkan kadar Pb dalam sampel sedimen 1, 2, dan 3 berturut-turut sebesar 133,47, 132,79, dan 137,32 mg per kilogram dengan rata-rata 134,5267 mg per kilogram. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa kadar Pb dalam sampel air dan sedimen berada di atas baku mutu yang diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 dan dapat dikatakan bahwa sampel tersebut sudah tercemar. Terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, prinsip dasar dari spektrofotometri serapan atom yaitu proses penyerapan energi radiasi oleh atom yang berada pada ground state. Yang kedua, kadar Pb rata-rata dalam air sebesar 0,4743 mg per liter dan kadar Pb rata-rata dalam sedimen sebesar 134,5267 mg per kilogram. Oke, jadi sekian laporan praktikum tentang penentuan Pb dalam air dan sedimen. Thank you for watching.